Evolusi pengaturan perjudian di Indonesia. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 2, Fregina Pinkan Octavios TP 5220. Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Izin menjelaskan pasal-pasal 303, 426, dan pasal 427. Pada video ini, kita akan membahas analisis antara KUH Pelama pasal 303 dan KUHP baru pasal 426 serta 427 yang mengatur tindak PID. Pasal 303 KUH Pelama. Baik, kita mulai dari KUH Pelama pasal 303 yang menjadi dasar pengaturan perjudian di Indonesia selama puluhan tahun. Pasal 303 KUH Pelama mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau menjadikannya sebagai mata pencaharian dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Dalam pasal ini, beberapa poin penting yang diatur adalah 1. Larangan menyediakan atau menawarkan perjudian. Siapapun yang membuka tempat, menyediakan sarana, atau memberi kesempatan untuk berjudi terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dipidana. 2. Hukuman pidana. Ancaman hukuman KUH Pelama berupa penjara maksimal 10 tahun atau denda 25 juta rupiah. 3. Larangan ikut serta dalam perjudian. Pemain yang turut berjudi dan mendapatkan keuntungan juga dapat dipidana, meskipun lebih ringan. 4. Penjelasan definisi perjudian. Perjudian adalah permainan yang hasilnya bergantung pada nasib, keberuntungan, atau tebakan termasuk permainan kartu, dadu, dan bentuk taruhan lainnya. KUHP baru pasal 426 dan 427. Sekarang kita masuk ke KUHP baru, khususnya pasal 426 dan 427, yang merupakan versi modern dari pengaturan perjudian. 1. Pasal 426, larangan melakukan perjudian. Pasal 426 secara khusus mengatur tentang siapapun yang melakukan perjudian, baik sebagai pemain maupun penyelenggara. Beberapa poin penting dalam pasal ini antara lain: 1. Fokus pada tindakan perjudian. Pasal 426 menegaskan bahwa setiap orang yang turut serta dalam permainan judi dapat dikenai pidana. Ini meliputi orang yang bermain, orang yang memasang taruhan, orang yang menyediakan taruhan, dan termasuk perjudian secara digital atau online yang pada KUH Pelama belum diatur secara jelas. 2. Sanksi lebih besar dan relevan. Dalam KUHP baru, sanksi pidananya terdiri dari pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda kategori V, yaitu sekitar 500 juta rupiah. 3. Penekanan pada tujuan pemberantasan perjudian. Pasal ini tidak hanya menindak pemain, tapi juga mencegah aktivitas perjudian yang meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kejahatan lain seperti penipuan, pencucian uang, dan keributan sosial. Yang kedua, pasal 427, larangan menyelenggarakan perjudian. Pasal 427 KUHP baru memberikan penegasan lebih keras bagi penyelenggara perjudian jika pasal 426 menindak pemain. Pasal 427 adalah pasal berat yang menyasar pihak yang menyelenggarakan, mengelola, memfasilitasi, menyediakan tempat, dan memberikan sarana perjudian. 1. Sanksi bagi penyelenggara lebih berat. Ancaman hukuman yang dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda kategori VE, yaitu sekitar 1 miliar. 2. Aturan tambahan untuk perjudian digital. Pasal 427 juga mencakup tindakan mengelola situs judi online, menyediakan server atau platform, menjadi agen atau perantara, dan menjadi promotor perjudian digital. 3. Tujuan perlindungan masyarakat. Pasal ini dibuat untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari efek negatif perjudian seperti kehilangan harta, kecanduan, kriminalitas, hingga kerusakan rumah tangga dan ekonomi. Itulah penjelasan lengkap mengenai perbandingan KUH Pelama pasal 303 dengan KUHP baru pasal 426 dan 427. Dengan adanya pembaruan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami aturan hukum terkait perjudian, baik online maupun offline, serta lebih sadar akan risiko pelanggaran hukum. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.